السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu majlis yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilmu. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang Ia cintai, semoga nanti di akhirat juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Ia cintai. Di majlisul ilm kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga sebagaimana Allah memperdengarkan kita sesuatu yang paling mulia, di akhirat juga kita nanti diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang mulia dan indah di dalam surganya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita ingatkan bahwa kini kita ini berada dalam salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم." Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, 12 syahran. Jadi pembagian satu tahun menjadi 12 bulan ini adalah sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seseorang yang mengetahui kapan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di antara 12 bulan ini minha 4 hurum, ada di antaranya adalah 4 bulan yang haram.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, janganlah melakukan kezaliman di 4 bulan ini. Fala tadlim dzalika ad-dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian di 4 bulan ini. Jangan melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Dosa tidak boleh kita lakukan sepanjang tahun, tidak boleh kita melakukan dosa-dosa. Karena dosa adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditegaskan untuk tidak melakukan dosa-dosa. Masa Allah memuliakan bulan itu lalu kita mengotorinya dengan dosa-dosa? Kita dilarang melakukan dosa, berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Coba perhatikan ayo ikhwah, bagaimana besarnya nikmat kita ini. Rajab, setelah bulan Rajab akan ada, kita masuki bulan apa? Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita akan masuki lagi yaitu apa? Bulan Ramadan. Ya, maka lihatlah betapa banyaknya saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama kita dalam pengajian, tahun lalu bersama kita di bulan Rajab, tahun lalu bersama kita di bulan Sya'ban, bersama kita juga di bulan Ramadan, namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sia-siakan bulan Rajab untuk menjauhkan maksiat-maksiat di bulan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di semua bulan-bulan ini adalah menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk minta ditambahkan kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana kita semua hafal firman Allah yang mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturrahim. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini amalan yang keempat yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Sekarang kita memasuki amalan yang kelima, yaitu waslus sufuf wa saddul furaj fi shalah. Menyambung saf dan menutup celah-celah di dalam salat. Masalah saf ini masalah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Mereka sangat-sangat semangat untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Namun masalah saf ini sangat-sangat sedikit mendapatkan perhatian dari kaum muslimin, sehingga apabila kita masuk ke masjid tidak jarang kita melihat saf-saf yang jarang, yang tidak rapat, yang tidak lurus. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah mengurangi kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh di sini? Fa'anil Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kunna naqumu fi as-sufufi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawilan qabla an yukabbir. Ya, ini salah satu sunnah
sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terkubur, yang tidak ada yang mempraktekkannya atau sedikit yang mempraktekkannya. Kata Al-Bara, dia menceritakan kepada kita bagaimana ketika mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kunna naqumu fis sufuf, kami berdiri di tengah-tengah saf ini, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sebelum dia takbiratul ihram. Ya. Kenapa begitu lama dia berdiri? Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan saf. Sehingga lama dia berdiri, sahabat-sahabat lama menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan saf. Apa artinya itu? Itu artinya merapikan saf ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Sangat penting bagi setiap muslim ketika melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Dan juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apabila seorang muslim bahunya nempel dengan bahu saudaranya yang muslim yang lainnya, kemudian kakinya nempel dengan saudara yang muslim yang lainnya, maka sudah pasti ini akan mempererat persaudaraan mereka. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama merapikan saf ini. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufufal awwal. Wa ma min khatwatin ahabbu ila Allah min khatwatin yamshiha al-'abdu yusalli biha yasilu biha saffan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusallun." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun. Salat Allah terhadap hambanya yaitu adalah thana'uhu 'alal 'abd. Allah memuji hambanya. Ya. Kemudian salat para malaikat yaitu doanya para malaikat. Coba lihat ayo ikhwah, betapa ruginya kita ketika kita bersaf lalu saf itu tidak lurus, tidak rapi, tidak rapat. Ya. Apa kerugian kita? Kita tidak mendapatkan pujian Allah. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun. Ya. Mengucapkan salawat. Salat Allah terhadap hambanya itu adalah sana'uhu 'alal 'abd fil mala'il a'la. Pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Ya, ikhwani fi din azakumullah, sadarkah kita betapa mulianya seseorang sehingga dia dipuji oleh Allah? Ketika seseorang dipuji oleh presiden atau dipuji oleh menteri atau oleh gubernur, maka dia akan merasa tersanjung, dia merasa terangkat derajatnya. Lalu bagaimana kalau yang memujinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau dia dipuji oleh presiden, oleh menteri, mungkin pujian itu berlebihan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, pujiannya adalah benar dan jujur. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, itu artinya ketika kita salat di saf yang tidak rapat, yang tidak rapi, maka kita akan kehilangan sesuatu yang sangat-sangat besar. Kehilangan apa kita? Pertama, kita akan kehilangan pujian Allah, tidak mendapatkan pujian Allah. Ya, kemudian wa malaikatuhu, salawat para malaikat. Bagaimana salat malaikat itu bersalawat kepada manusia-manusia, yaitu mendoakannya dan memintakannya ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kita semua berharap
agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan agar bisa dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya orang-orang yang saleh yang senantiasa mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini yang akan mendoakan kita adalah para malaikat. Ya. Malaikat meminta kepada Allah agar diampuni dosanya, agar dihapus dosa-dosanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia merapikan safnya, meluruskan safnya, merapatkan safnya. Maka itu artinya kalau saf itu tidak rapat, tidak lurus, tidak rapi, kita akan kehilangan ini juga. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana besar kerugian kita ini. Ya. Pujian dari Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, doanya para malaikat lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah itu semua kita kehilangan sekarang gara-gara apa? Gara-gara kita tidak merapatkan, merapikan, meluruskan saf ini. La ilaha illallah. Jadi lihat ayolah ikhwah, betapa besar kerugiannya kita apabila kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah ini. Kemudian, jadi Rasulullah mengatakan, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf al-awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada orang-orang yang menyambung saf yang pertama. Bagaimana dia menyambungnya? Ketika ada celah, dia langsung masuk ke tempat itu, kemudian dirapikan, ditutup celah itu. Ya. Namun sekarang subhanallah ayolah ikhwah, karena banyaknya orang-orang yang jahil tentang saf ini, ketika kita akan merapatkan dan menempelkan bahu dan menempelkan kaki, justru dia marah, justru dia menjauh. Ya, dengan alasan panas. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, "Mengapa kamu nempel-nempel seperti ini?" Ya, padahal ketika kita menempelkan bahu dan menempelkan kaki, kita berusaha mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun karena kejahilannya, justru dia marah, dia merasa terganggu. La ilaha illallah. Jadi dia lebih senang menjauh, ya, lebih senang menghindari panas itu. Menurut dia panas, padahal ada AC-nya, ada kipasnya. Ya. Lebih senang dia menghindari panas itu daripada sabar, mendapatkan pahala yang begitu besar, kemuliaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min khatwatin ahabbu ila Allah." Tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min khatwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha saffan. Tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu langkah yang dilangkahkan oleh seorang hamba untuk menyambung saf. Ketika ada celah, ada kelonggaran, segera masuk dan tutupi saf itu. Sambung dia, karena apabila ada celah dia renggang, berarti saf itu dia terputus. Belum sempurna. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini anjuran bagi kita. Apabila kita melihat ada celah-celah seperti itu, langsung masuk, tutupi saf ini. Ya, jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, jangan gara-gara kejahilan orang-orang ini kita kehilangan kemuliaan yang sangat besar. Ya, pujian Allah, coba la ilaha illallah. Gara-gara kejahilan kita kehilangan pujian Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita kehilangan doanya para malaikat. Kemudian wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Perhatikan baik-baik hadis ini ya ikhwah. Hadis yang tadi insyaallah bisa kita praktekkan langsung. Ya, begitu ada celah, ada rongga, ada kelonggaran, langsung kita tutupi. Ya, hadis yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khiyarukum
Alyanukum manakiba fis salat. Orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Yang bagaimana itu? Orang yang terbaik di antara kalian. Apakah orang yang paling sukses? Ya. Apakah dia adalah orang yang paling berhasil? Apakah orang dia paling sehat fisiknya? Yang paling banyak anaknya atau bagaimana? Ya. Semua itu tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manakiba fis salat. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lunak bahunya di dalam salat. Apa maksudnya paling lunak bahunya? Maksudnya adalah dia mudah untuk dirapikan. Disuruh maju, disuruh mundur, ya, disuruh geser ke kiri, geser ke kanan, dia tidak ngotot. Dia laksanakan dengan lapang dada. Ya, disuruh maju, tutup saf ini, sempurnakan saf ini, dia langsung kerjakan. Mudah. Ini kata Rasulullah adalah orang yang terbaik. Itu berarti kalau dia tidak mau merapikan saf, ya, disuruh maju atau disuruh geser ke kiri, geser ke kanan demi kerapian safnya, lalu dia tidak mau, berarti orang ini apa? Orang apa ini? Dia adalah orang apa? Orang jelek. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Yang paling lunak bahunya. Ya. Yang disuruh maju dia maju gampang, mundur sedikit dia mundur, ke kiri ke kanan dia tetap oke-oke saja. Itu artinya ketika seseorang disuruh maju atau disuruh geser ke kiri, geser ke kanan, lalu dia tidak mau, berarti orang ini adalah orang apa? Yang terjelek ini. Ya. Nah, jangan ikhwani fillah azakumullah, kalau semua orang menganggap kita jelek, tapi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi masalah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita ini adalah orang yang jelek. Ya. Kalau manusia mengatakan kita jelek, enggak jadi masalah. Toh juga manusia tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan tidak bisa juga menuruni derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azakumullah, apabila ada orang yang meluruskan saf kita, maka berlapang dadalah. Disuruh kita maju, maju. Mundur, mundur. Ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Sambung ini. Ya, berlapang dadalah agar kita menjadi orang-orang yang terbaik, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ma min khatwatin a'zamu ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha. Apa artinya ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma min khatwah, tidak ada langkah, ya, yang lebih besar pahalanya. Kalau tadi dikatakan tidak ada langkah yang lebih dicintai, di sini Nabi mengatakan tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya. Subhanallah, dicintai oleh Allah dan paling besar pahalanya. Langkah yang bagaimana itu? Min khatwatin masyaha rajulun. Ya. Langkah yang dilangkahkan oleh seorang laki-laki ila furjatin, ke sebuah celah, kelonggaran di saf, kemudian ia masuk lalu ia tutupi celah itu. Ini adalah orang yang apa? Yang paling besar pahalanya. Ya. Dan alhamdulillah insyaallah kalau di masjid-masjid yang dibangun oleh kawan-kawan kita sunnah, mungkin sunnah ini berjalan. Tapi di tempat-tempat lain semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar bisa dipraktekkan sunnah ini. Kemudian yang keenam, amalan yang keenam yang bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah al-iktsaru min salatin nafilah wa tulil qiyam. Memperbanyak salat nafilah, salat yang sunnah. Dan berdiri lama ketika salat.
Tentunya maksudnya berdiri lama di sini, salat dengan bacaan-bacaan yang panjang. Sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai. Yang ia gunakan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi, sesuatu yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang wajib. Salat yang wajib, puasa yang wajib, sedekah yang wajib, haji yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Setelah itu kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan hambaku itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah. Hatta uhibbahu. Sehingga aku mencintainya. Lihat ayat ikhwah, dia terus menerus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah ini. Puasa yang sunnah, salat yang sunnah, zakat, sedekah yang sunnah, haji yang sunnah, dan yang lain-lainnya. Sehingga Allah mencintainya. Apabila ia sudah dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yaduhu allati yabtushu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat dengannya. Aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar dengannya. Aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul dengannya. Dan aku akan menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Allah akan memberi taufik kepada ke matanya sehingga dia tidak melihat kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Telinganya diberikan taufik oleh Allah sehingga dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tangannya diberikan taufik sehingga dia tidak memukul kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kakinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya adalah amalan-amalan yang apa? Amalan-amalan yang sunnah. Salah satunya di antaranya adalah salat. Di sini Syekh mengatakan, Fa'an Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri rahimahullahu ta'ala. Dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dia mengatakan, laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult. Ma'dan bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thawban. Ya, Thawban ini adalah budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ma'dan bertanya kepada Thawban. Dia mengatakan, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Atau qala bi ahabbil a'mali ila Allah. Ma'dan ini bertanya, dia mengatakan, beritahulah aku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, aku akan masuk surga. Atau beritahulah aku suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lihat ayo ikhwah, seringkali kita mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu yang ada di benak mereka, yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana saya masuk surga, bagaimana saya selamat dari neraka. Ya, tidak ada di antara mereka yang bertanya, ya Rasulullah, ini musim panas, kira-kira usaha apa yang paling bagus di musim panas ini? Ya, ini musim hujan, kira-kira
Apa yang kita jual di musim hujan ini, tidak ada yang demikian. Ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana selamat dari azab Allah, bagaimana bisa mendapatkan surga Allah. Buktinya apa yang ditanyakan oleh Ma'dan kepada Thauban. Ya, beritahu aku amalan yang apabila aku melakukannya aku akan masuk surga. Ini masuk surga ini ayolah ikhwah. Bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang gampang. Surga ini enggak semua manusia bisa memasukinya. Meskipun dia adalah pejabat yang tinggi, setinggi langit jabatannya, setinggi langit kesuksesannya, belum tentu dia bisa masuk surga. Ini yang dia tanya adalah tentang sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya. Au qal bi ahabbil a'mali ila Allah. Atau di riwayat yang lain dikatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yang apabila aku melakukannya aku akan masuk surga. Fasakat. Thauban ini terdiam dia sejenak. Ya, tidak berani dia gegabah menjawab hal ini. Karena yang ditanyakan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Fasakata. Thumma sa'altuhu. Saya tanya dia lagi. Fasakat. Ya, ditanya lagi. Fasakat. Diam aja dia. Lalu setelah itu dia mengatakan, qal sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya dia berusaha mengingat. Ya. Pernah enggak saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Ma'dan ini kepada saya. Jadi lihat ayolah ikhwah, tidak berani dia menjawab langsung karena ini adalah sesuatu yang besar. Berbicara tentang agama itu enggak boleh sembarangan, harus ada dasarnya. Dasarnya dari Al-Quran atau dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak tahu maka jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya, kalau kita mengatakan Allahu a'lam kita akan terlepas, terbebas dari beban-beban tuntutan-tuntutan di akhirat nanti. Lah kalau kita menjawab tanpa ilmu ditanya kita nanti, kenapa kamu menjawab tanpa ilmu? Lebih-lebih lagi kalau dia menjawab tanpa ilmu salah lagi. Sudah menjawab tanpa ilmu, jawabannya salah lagi. Nah, Thauban ini dia tidak gegabah. Tidak tergesa-gesa menjawab. Diam dia. Ditanya lagi, diam dia. Ditanya lagi, diam dia. Nah, mungkin di sini baru dia ingat. Ternyata pernah saya bertanya pertanyaan seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan, "Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal." Aku pernah bertanya seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, jawabannya, apa jawabannya? Alaika bi kathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud karena Allah. Banyak-banyak sujud karena Allah di sini maksudnya apa? Salat. Banyak-banyaklah salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah menjelaskan, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Karena tidaklah engkau sujud satu kali sujud karena Allah. Satu sujud saja karena Allah. Illa rafa'akallahu biha darajah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat. Lah kalau 100 kali dia sujud karena Allah setiap hari, maka dia akan terangkat 100 derajat. Ya, kalau sebulan sudah berapa derajatnya itu? Kalau setahun berapa sudah derajatnya itu? Ya. Kemudian ternyata tidak sampai di sana. Tidak hanya sekedar mengangkat derajatnya, tapi wa hutta anka biha khati'ah. Dan satu dosamu dihapus oleh Allah. Satu derajat engkau terangkat dan satu kesalahanmu, dosamu juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lihat bagaimana gampangnya, bagaimana mudahnya bagi kita untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sujud karena Allah Subhanahu wa taala, derajat kita akan terangkat, dosa kita akan terhapus. Kalau 100 kali kita sujud karena Allah setiap hari, maka 100 derajat akan terangkat, 100 dosa akan terhapus. Tentunya dimaksud di sini adalah dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil, karena dosa besar ini mengharuskan dia apa? Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita di zaman ini zaman yang apa? Fitnah dunia ini. Ya. Kecintaan kita kepada dunia telah merasuki kita, sehingga amalan yang begitu mudah yang bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya dan menghapus dosa-dosa kita, kita malas melakukannya. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, apa kata Syekh? Wa yazdadu thawabu hadhihi an-nawafil law kanat fil bait. Dan pahala-pahala salat yang sunnah ini akan bertambah jika dilakukan di rumah. Ya. Karena ikhwani fi din azakumullah, kalau dia melakukannya di rumah, maka dia akan aman dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Ya. Juga kalau dia melakukannya di rumah akan dilihat oleh anak-anaknya. Ya, ini merupakan pendidikan yang luar biasa kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan mengatakan, saya selalu melihat bapak saya sholat. Ya, di siang hari saya lihat dia sholat, di malam hari juga saya lihat dia sholat. Ini akan memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap mental anak-anak kita. Ya. Kita mendidik mereka bil hal, mengajarkan kepada mereka bil hal. Mungkin besok atau lusa mereka akan apa? Akan menirunya. Mereka juga akan sholat di rumah. Apalagi di zaman kita, ikhwani fiddin azakumullah, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yang paling banyak jadi korban fitnah ini adalah para remaja. Di samping mereka yang menjadi korban, mereka juga tidak punya teladan. Di rumah tidak ada yang mereka bisa teladani. Ya, mungkin juga di tempat-tempat pendidikan tidak ada yang bisa diteladani, sehingga hilanglah mereka. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi pahala akan bertambah jika sholat sunnah ini dilakukan di rumah. Haitsu rawa Zaid bin Thabit, karena Zaid bin Thabit pernah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu ruangan. Ya, ruangan ini dia mengatakan hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Ruangan ini dibuat dari tikar di bulan Ramadan. Jadi ruangan ini bukan di tembok, tapi hanya sekedar ditutup dengan apa? Dengan tikar. Di dalam masjid. Kok di dalam masjid? Ya, karena Rasulullah SAW rumahnya nyambung dengan masjid. Ya. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, ruangan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini disekat dengan apa? Dengan tikar. Untuk apa? Agar dia bisa melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah. Ya, jauh dari gangguan-gangguan orang yang lewat, yang datang dan yang lain-lainnya. Kemudian dia mengatakan, fasalla fiha layalin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat beberapa malam di ruangan yang dia buat itu. Faham maksudnya ya ikhwah? Ya, dia buat ruangan, namun bukan dari tembok. Ruangan ini dari apa? Dari tikar. Ya, agar dia bisa fokus melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan ini. Ya, fasalla fiha layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam sholat di ruangan itu. Maka orang-orang melihat, karena ruangan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak terlalu tinggi.
Sehingga apabila dia berdiri, kelihatanlah dialah orang-orang yang berada di luar ruangan itu. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Sahabat-sahabat ini luar biasa ya ikhwah. Begitu mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia salat, dia salat itu Rasulullah. Karena kan pasti kelihatan kepalanya. Ini dia salat Rasulullah. Mereka ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma alima bihim ja'ala yaq'ud. Ketika Rasulullah SAW mengetahui banyak sahabat-sahabat yang ikut-ikutan sholat, akhirnya malam berikutnya Nabi tidak sholat. Nabi takut jangan-jangan diwajibkan nanti ini, sehingga Nabi SAW di malam berikutnya Nabi diam tidak mengerjakan sholat. Lalu besoknya Nabi SAW mendatangi mereka dan mengatakan, Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku lihat dan aku tahu apa yang kalian perbuat meskipun aku di dalam ruangan ini. Ya. Karena ruangannya kan tidak terlalu tinggi, dari tikar ini, hanya sekedar tikar. Ya. Jadi aku lihat dan aku tahu apa yang kalian perbuat. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian semua di rumah kalian. Ya. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya salat seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat apa? Yang wajib. Jadi akhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW melaksanakan salat malam atau salat tahajud atau salat tarawih di bulan Ramadan hanya beberapa malam saja. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir kalau dia terus-terusan nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diwajibkan, bagaimana beratnya bagi kita ya ikhwah. Yang 5 waktu ini saja sudah apa? Banyak sekali masjid-masjid yang kosong. Apalagi diwajibkan salat apa? Salat tarawih. Kemudian warawa Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas. Salatnya seorang laki-laki, salat sunnahnya seorang laki-laki di suatu tempat di mana dia tidak dilihat oleh orang. Ya, tentunya ini adalah di rumahnya. Di rumahnya, di dalam kamarnya, di mana tidak ada orang melihatnya. Ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Ya. Salatnya ini setara dengan 25 salat di hadapan orang, dilihat oleh orang. La ilaha illallah. Jadi kalau kita melaksanakan salat qabliyah atau ba'diyah di masjid, kan itu dilihat oleh orang. Ya. Kalau kita melaksanakan qabliyah dan ba'diyah ini di rumah, tidak ada orang yang melihat kita, maka ini pahalanya adalah setara dengan 25 salat di depan orang banyak. Subhanallah. Ya. Setara dengan 25 salat di depan orang. Ini menunjukkan bahwa salat di rumah itu lebih besar pahalanya daripada salat di depan orang. Jelas ini ya ikhwah? Kemudian wa amma an tulil qiyam. Adapun berdiri yang lama. Tentunya di sini ya ikhwah, berdiri lama untuk membaca ayat-ayat yang panjang di dalam salat. Dan seandainya mungkin kita tidak hafal ayat-ayat yang panjang, boleh kita membuka Al-Quran. Ya, salat sambil membaca Al-Quran boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika mereka salat, Aisyah menyuruh seseorang untuk menjadi imam,
dan dia membuka Al-Quran ketika dia solat. Kenapa demikian? Agar bisa melaksanakan solat yang panjang. Nah, kata Rasulullah SAW, afdalus salati tulul qunut. Solat yang terbaik itu adalah tulul qunut. Qunut yang panjang. Qunut di sini maksudnya bukan qunut seperti qunut nazilah atau qunut subuh, tidak. Maksudnya adalah tulul qunut adalah tulul qiyam. Ya, berdiri yang lama. Tentunya di sini ikhwan fillah azakumullah, dia berdiri lama karena bacaannya yang begitu panjang. Ya. Kemudian qala At-Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Faqala ba'duhum, antum perhatikan masalah perselisihan ini ya ikhwah. Ya, ini penting sekali. Sebagian di antara para ulama mengatakan tulul qiyam fi shalah afdalu min kathratir ruku'i was sujud. Sebagian para ulama mengatakan berdiri lama itu lebih baik daripada banyaknya ruku atau sujud. Ya, berdiri lama membaca ayat yang panjang-panjang itu lebih baik daripada salat yang banyak apa? Ruku sujudnya, banyak rakaatnya. Ya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama juga mengatakan kathratur ruku'i was sujud afdalu min tulil qiyam. Ya. Banyak ruku' dan sujud ini lebih afdal daripada berdiri lama. Jadi ini pendapat yang kedua. Ruku' sujud ini lebih bagus daripada berdiri lama. Qala Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsan wa lam yaqdi fihi bi syai'. Ada dua hadis telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penjelasan yang mana yang lebih baik. Wa qala Ishaq bin Rahawai mengatakan, amma fin nahar, adapun di siang hari, fakathratur ruku'i was sujud, yang lebih baik di siang hari itu adalah banyak ruku' dan banyak sujud. Ini lebih baik kalau di siang hari. Wa amma bil lail fatulul qiyam. Kalau di malam hari, maka yang lebih bagus itu adalah apa? Berdiri lama, bacaan yang lama. Karena ikhwan fillah azakumullah, biasanya kalau di malam hari itu gangguan tidak ada. Kalau di siang hari kita salat lama-lama, begitu Allahu Akbar, motor ngebut, sehingga kita terkejut. Mau salat lama, anak manggil, Pak belikan kita ini, belikan ini. Baru mau mulai salat, sudah niatnya lama-lama mau salat, istrinya mengatakan, Pak, LPG habis. Ya, belikan kita ini, sehingga gangguan terus terganggu. Tapi kalau di malam hari, anak istri sudah tidur, maka ini kesempatan bagi kita untuk apa? Salat dengan ayat-ayat yang panjang-panjang. Makanya Ishaq mengatakan, wa amma bil laili fatulul qiyam. Adapun di malam hari, yang lebih baik itu adalah dia berdiri lama atau membaca ayat-ayat yang panjang-panjang. Illa ayan yakuna rajulun lahu juz'un bil laili ya'ti alaihi, kecuali seseorang yang punya apa? Kebiasaan setiap malam. Ya. Kebiasaannya setiap malam dari dulu mungkin dia biasakan dirinya untuk melaksanakan 11 rakaat. Ya silahkan. Ya, meskipun ayatnya dipendek-pendekkan, ya, untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya itu silahkan, tidak apa-apa. Faham maksudnya ya ikhwah? Fakathratur ruku'i was sujud fi hadza ahabbu ilai. Kata Ishaq, kalau seseorang punya kebiasaan dari dulu
dia membiasakan diri untuk melaksanakan setiap malam misalnya 11 rakaat, maka silahkan dia melakukan kebiasaannya meskipun ayatnya itu diperpendek dan sujudnya, rukuknya diperbanyak. Li'annahu ya'ti ala juz'ihi wa qad rabiha kathratur ruku'i was sujud. Ya, maka di sini dia melakukan kebiasaannya dan dia telah mendapatkan keuntungan pahala rukuk dan sujud yang begitu banyak. Maksudnya rukuk sujud itu juga akan apa? Banyak dia akan berzikir. Ya. Berdirinya, bacaan ayatnya dikurangi, kekurangannya ini ditutupi dengan apa? Dengan zikir di rukuk dan sujud itu. Faham ya ikhwah? Kemudian, wa innama qala Ishaq hadha li'annahu kadha wusifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa wusifa tulul qiyam. Ishaq mengambil kesimpulan seperti ini karena demikianlah yang disifatkan untuknya, yang disifatkan kepadanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dan demikiannya lah yang disifatkan, yang digambarkan kepadanya tentang berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lama itu. Amma bin nahar, adapun di siang hari, falam yasif min salatihi min tulil qiyam ma wusifa bil lail. Adapun di siang hari tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana panjangnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari ini. Tidak ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Ya. Kalau di malam hari kan ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memulai salatnya dengan membaca surah apa? Al-Baqarah. Ya, sahabat itu mengira bahwa dia akan rukuk sekarang di ayat yang ke-100. Ternyata 100 lolos lagi. Oh mungkin di ayat yang ke-200. 200 lolos lagi. Ya, oh mungkin nanti di akhir suratul Baqarah ini dia akan rukuk. Ternyata setelah selesai Al-Baqarah dilanjutkan lagi dengan An-Nisa. Ya. Sahabat yang sholat di belakangnya mengatakan, oh mungkin nanti dia akan apa? Rukuk setelah selesai An-Nisa. Dilanjutkan lagi dengan Ali Imran. Ya, baru setelah itu dia rukuk. Kalau kita kira-kira ada orang yang mau sholat di belakangnya setelah itu? Enggak ada, kapok sudah ini. Ya, enggak ada orang akan sholat besok yang datang ke masjid. Tapi sahabat justru mengatakan, ya Rasulullah kan tanggung ini, sekaligus saja habiskan semua malam ini. Ya, la ilaha illallah. Jadi sangat jauh kualitas keimanan kita dan kualitas keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.